Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil ICT literasi kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Dea Ananda sebagai UI dan UX Designer. Kemudian Nova Idriani sebagai UI UX Designer. Yang ketiga, Vicky Kurniawan sebagai Project Manager dan Programmer. Yang keempat, saya sendiri Muhammad Fauzi Fayat. Dan yang kelima, Rahmat Dido Rianda sebagai Sistem Analis. Selanjutnya, pembahasan pertama adalah deskripsi analisis responden. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar angket penelitian. Responden penelitian adalah pegawai DLHK Provinsi Riau, bidang pengendalian, pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan kehutanan. Adapun jumlah sampel yang didapatkan adalah 19 orang responden dengan menggunakan random sampling. Karakteristik responden akan dideskripsikan dengan analisis deskriptif, yakni dengan menghitung distribusi frekuensi dan persentase data. Analisis dilakukan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner untuk mendapatkan gambaran umum dari subjek penelitian. Keterangannya, angket yang dibagikan berjumlah 30 angket, kemudian angket yang diterima kembali 19 angket, dan angket yang tidak kembali berjumlah 11. Selanjutnya, hasil analisis ICT literasi. Di sini ICT literasinya dibagi atas 6 bagian. Yang pertama, deskripsi identitas responden, kemudian deskripsi teknologi informasi, yang ketiga deskripsi komputer, yang keempat deskripsi internet, yang kelima deskripsi evaluasi laporan lingkungan perusahaan, dan yang keenam deskripsi kesimpulan sementara. Kita masuk yang pertama, deskripsi identitas responden. Deskripsi identitas responden ini akan menggambarkan bagaimana identitas dari responden itu seperti usianya, kemudian jenis kelaminnya, dan pendidikan terakhirnya. Kita masuk yang pertama. Yang pertama, grup usia. Dapat kita lihat pada gambar di samping, itu gambar 1, bahwa responden yang mengisi kuesioner ini lebih dominan berusia dari 36 tahun hingga 50 tahun, yang berjumlah 9 orang dengan persentase 48%. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Pada gambar 2 dapat kita lihat bahwa responden yang mengisi kuesioner lebih dominan berjenis kelamin perempuan, yang berjumlah 12 responden atau sekitar 63% dari total responden. Yang ketiga, berdasarkan pendidikan terakhir. Di sini dapat kita lihat bahwa responden yang mengisi kuesioner lebih dominan berpendidikan terakhir dengan S1 sederajat berjumlah 8 orang atau sekitar 42%, yang dimana diikuti dengan responden dengan pendidikan terakhir S2 sederajat berjumlah 7 orang atau sekitar 37% dari total responden. Selanjutnya yang kedua, deskripsi teknologi informasi. Di sini yang pertama adalah responden yang mendengar kata teknologi informasi. Dapat kita lihat pada gambar 4, sebanyak 84,21% atau 16 responden sering mendengar kata teknologi informasi, dan tidak ada seorang pun responden yang tidak pernah mendengar istilah tersebut. Kemudian yang kedua, perangkat teknologi informasi. Di sini kata teknologi informasi itu biasanya dikaitkan dengan perangkat apa? Responden menjawab sebanyak 78,95% atau 15 responden mengkaitkan istilah teknologi informasi dengan perangkat komputer. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan teknologi informasi. Dapat kita lihat pada gambar 6, seluruh responden yang berjumlah 19 orang pernah menggunakan teknologi informasi, yang diantaranya 52,63% responden pernah menggunakan teknologi informasi, dan 47,37% responden sering menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya, kepemilikan teknologi informasi. Di sini dapat kita lihat pada gambar 7, hampir 94,74% atau 18 responden mempunyai perangkat teknologi informasi, dan 5,26 atau seorang responden mempunyai lebih dari satu perangkat teknologi informasi. Selanjutnya, urgensi pemanfaatan teknologi informasi. Di sini responden secara umum mengatakan perlunya pemanfaatan teknologi informasi untuk mencari informasi, yang dimana 57,89% responden menganggap perlu pemanfaatan teknologi informasi, dan 42,11% responden menganggap sangat perlu pemanfaatan teknologi informasi. Yang ketiga, deskripsi komputer.
Yang pertama, jenis aplikasi komputer dan fungsinya. Kuesioner ini bertanya tentang apakah responden mengetahui jenis-jenis aplikasi komputer dan fungsinya. Dapat kita lihat pada gambar 9 bahwa responden dominan mengenali jenis-jenis aplikasi komputer dan fungsinya yang berjumlah 18 orang dengan persentase 94,74%. Selanjutnya adalah frekuensi penggunaan komputer yang akan disampaikan oleh Rahmat Didorianda. Selanjutnya saya menjelaskan tentang frekuensi penggunaan komputer. Pada gambar 10 dapat dilihat bahwa hampir seluruh responden sering menggunakan komputer dengan persentase 89%, yang dimana 17 orang yang mengisi seringkali dan yang terkadang dua orang responden, yang itu berisi 10,53%. C. Penggunaan komputer dalam pekerjaan. Dapat dilihat bahwa secara keseluruhan responden bisa menyelesaikan pekerjaannya menggunakan komputer dengan persentase 84,21% atau 16 orang, dan 3 orang responden lainnya mahir menggunakan komputer dengan persentase 15,79% dari total responden. 4. Deskripsi internet. Frekuensi penggunaan internet, yang dapat dilihat bahwa responden sering menggunakan internet yang berjumlah 17 orang dengan persentase 89,47%. Selanjutnya, akses internet dengan menggunakan browser, yang dimana dapat dilihat bahwa hampir seluruh responden bisa mengakses internet dengan browser dengan persentase 68,47% atau sebanyak 13 responden dan 31,58% dari total responden mahir mengakses internet dengan browser. C. Kemampuan akses aplikasi web. Dapat dilihat bahwa secara keseluruhan responden mampu mengakses aplikasi berbasis web dengan persentase 84,21% atau 16 orang, dan 3 orang responden lainnya mahir mengakses aplikasi berbasis web dengan presentasi 15,79% dari total responden. Kegunaan tiap menu aplikasi. Dapat dilihat bahwa hampir seluruh responden mengetahui kegunaan setiap menu di aplikasi berbasis web dengan presentasi 89,47% atau sebanyak 17 responden dan 10,53% dari total responden yang mengetahui dengan detail kegunaan setiap menu aplikasi berbasis web. Masalah di aplikasi. Masalah di aplikasi dapat dilihat bahwa sebagian besar responden terkadang mengalami masalah saat menggunakan aplikasi berbasis web dengan persentase 78,95% atau sebanyak 15 orang dari total responden. 5. Deskripsi evaluasi laporan lingkungan perusahaan. Evaluasi laporan butuh banyak waktu, yang menunjukkan sebanyak 84,21% atau 16 responden memerlukan banyak waktu dalam mengevaluasi laporan limbah dan izin lingkungan perusahaan, dan 3 orang responden atau sekitar 15,79% mengatakan evaluasi laporan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Jumlah laporan tiap bulan, yang menunjukkan sebanyak 78,95% atau 15 responden mengatakan jumlah laporan yang masuk tiap bulannya berjumlah 50 sampai 100 laporan per bulan. Selanjutnya, perlu sistem penyimpanan terkomputerisasi, yang menunjukkan seluruh responden yang berjumlah 19 mengatakan perlunya sistem penyimpanan dokumen dan informasi secara terkomputerisasi, yang diantaranya 57,89% responden mengatakan perlu dan 47,37% responden mengatakan sangat perlu. Dan selanjutnya, ingin menggunakan aplikasi evaluasi laporan, menunjukkan 52,63% atau 18 responden ingin sekali menggunakan aplikasi evaluasi laporan, dan 47,37% atau 9 responden ingin menggunakan aplikasi evaluasi laporan. 6. Deskripsi kesimpulan sementara.
minat terhadap aplikasi evaluasi laporan, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berminat terhadap implementasi aplikasi evaluasi laporan yang berbasis web dengan presentasi 42,1% atau sebanyak 8 orang, dan 11 responden atau sekitar 57,89% sangat berminat terhadap aplikasi evaluasi laporan berbasis web. Terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.